saya Putra Nugraha dengan NIM 24030455037 Prodi ST. Saya kali ini ingin memaparkan tentang Undang-Undang ITE atau Aturan Dunia Digital yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu regulasi yang penting di era digital, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut UU ITE. Undang-undang ini mengatur banyak hal tentang aktivitas kita di dunia maya, mulai dari transaksi digital, penyebaran informasi, hingga perlindungan data dan sanksi atas penyalahgunaan internet. Latar belakang ITE itu adalah di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang besar, aktivitas masyarakat banyak berpindah ke dunia digital. Belanja, mulai dari belanja online, media sosial, komunikasi lewat email, dan aplikasi pesan, semua dilakukan lewat internet. Namun, perkembangan ini juga memunculkan berbagai risiko seperti penipuan online, pencemaran nama baik di media sosial, penyebaran hoax, hingga pelanggaran privasi. Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2012. Tujuan dan uang UU ITE itu bertujuan memberikan kepastian dalam transaksi elektronik. Yang kedua, melindungi hak-hak masyarakat dalam penggunaan informasi. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan teknologi yang bisa merugikan orang. Ruang lingkup sekaligus mencakup banyak seperti dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan data pribadi, transaksi elektronik, informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti. Poin-poin penting dalam UU ini yang perlu kita ketahui itu adalah pertama, pasal 7 dan 12 larangan atas konten itu seperti pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran konten asusila, dan ancaman kekerasan seksual. Dengan ketentuan pasal 30 dan 32 tindak pidana akses ilegal. Yang pertama itu adalah akses sistem elektronik orang lain tanpa izin. Yang kedua, merusak, mengubah atau menyalahgunakan data. Yang ketiga, pasal 36 menyebabkan kerugian kepada orang lain melalui sistem elektronik. Dan pasal 40 itu pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup akses terhadap konten yang melanggar hukum. Lanjut tentang sanksi yang ada dalam UU ITE memuat berbagai sanksi baik pidana,
dan revisi UU ITE. Meski bertujuan dengan baik, UU ITE sering mendapat kritik. Beberapa pasal dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Contoh, pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik pernah digunakan untuk mempidanakan seseorang hanya karena mengkritik di media sosial. Karena itu, pemerintah melakukan revisi dan berusaha melakukan implementasi agar undang-undang ini tidak disalahgunakan. Pada tahun 2021 dan 2024 muncul wacana revisi lebih lanjut agar pasal-pasal kontroversial lebih adil dan tidak tumbang tindih dengan KUHP baru. Oke, lanjut dengan tips dan bijak dalam bermedia sosial dan dalam menggunakan handphone, yaitu dengan berpikir dulu sebelum membagikan sesuatu di media sosial. Jangan sembarangan menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Yang kedua, itu ada jangan menghina atau menyerang orang lain secara pribadi. Kritik boleh, tapi sampaikan dengan sopan dan dengan data yang valid atau fakta. Yang ketiga itu adalah lindungi data pribadi. Jangan sembarangan mengunggah dokumen penting seperti KTP atau nomor rekening. Yang keempat, itu ada gunakan platform digital dengan etika. Ingat, dunia maya tetap memiliki hukum yang mengikat kita semua. Nah, kita semua sudah tahu kan data lengkap tentang Undang-Undang ITE. UU ini hadir untuk melindungi kita semua dari bahaya dunia digital, sekaligus mengatur agar ruang cyber tetap sehat dan aman. Kita sebagai pengguna internet pun tanggung jawab untuk bijak dalam menggunakan teknologi yang sangat pesat ini. Sekian dari video presentasi materi tentang Undang-Undang ITE. Dan terima kasih juga sebelumnya kepada Pak Fadli yang sudah memberikan materi tentang UU ITE ini. Sekian dari saya Ahmad Putra Nugraha dengan NIM 240304507. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.